the situation, I believe, no matter what the circumstances, I believe, yes, I believe. I stand on your word, I stand on your promise, I stand on your word, I stand on your promise. My soul says yes, my soul says yes. Even when my faith is weary, I believe, for I know that you will answer. I believe. Selamat pagi saudara-saudara, selamat memasuki minggu kedua setelah Pentakosta. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini berkenan bagi Allah dan mempererat hubungan kita sebagai persekutuan yang diutus untuk menjadi berkat bagi dunia. Pemberitaan firman pada ibadah minggu ini akan disampaikan oleh Diaken Martinus Habil Frans. Mari kita sejenak bersaat teduh. Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 243, Haleluya, terpujilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaan tangannya. Nats pembimbing bagi kita semua, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Terimalah salam, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
Jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, umat-Mu memuji dan mengagungkan nama-Mu, sebab Engkau telah mengerjakan keselamatan dan penebusan dari hari ke hari. Sekarang kami datang mengaku salah dan dosa kami, ketika kami kurang mempercayakan masa depan kami kepadamu. Kami kurang memperhatikan firman-Mu, sehingga kami lengah dan tersesat dalam arus dunia ini. Ampunilah keteledoran dan kesesatan kami, ya Tuhan. Kembalikanlah kami ke dalam ajaran-ajaran-Mu. Tuliskanlah firman-Mu dalam hati nurani kami. Meteraikanlah sabda-Mu dalam hidup kami. Berilah Roh Kudus-Mu menuntun hidup kami, melakukan segala titah-Mu ya Bapa, agar kami diberkati dan diam di hadapan hadirat-Mu, sambil mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus sampai Dia datang kembali. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur 103 ayatnya ke-8 sampai yang ke-13, yang demikian bunyinya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut. Ku rindukan kasih-Nya, kasih besar. Yesus jadi manusia, sukacitanya telah kasih besar, kasih besar, kasih besar, kasih Tuhanku ajaib dan besar. Kasih
Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Jemaat, marilah kita berdiri dan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana ditulis dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai 24 yang menyatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Muliakan Allah yang besar di sorga maha tinggi, sebab kekal selamanya, selamat kita ini yang berkenan kepadanya, beroleh damai yang maka dendam pun tiada lagi. Pujian hormat dan sembah terimalah ya Bapa, Engkaulah Raja semesta, kekal segala abad, kuasa-Mu tiada bandingnya di sorga dan di dunia. Engkaulah Allah kami. Jemaat, marilah kita mempersiapkan pembacaan kita pada hari ini yang terambil dari Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-50. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan, di mana dalam ibadah ini kami boleh datang menghampiri kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami boleh memberitakan akan kebenaran daripada firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman yang akan kami dengar, kami baca, serta kami renungkan dalam ibadah ini, menjadikan satu kesaksian bagi kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Marilah berdiri menyambut firman Tuhan hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab dari Kejadian 31
ayat 43 sampai 50 dengan perikop perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed. Dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau, apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang diberkati, ada sebuah pepatah atau kata-kata yang merupakan sebuah hutang yang harus dibayar, yaitu janji adalah hutang. Seberapa besar seseorang dapat dipercaya, jadi bagaikan sebuah hutang di mana ada hak dan kewajiban yang harus kita penuhi sebagai pembuat janji. Hampir tiap hari kita mengobrol janji, baik janji-janji yang sederhana maupun yang serius. Namun demikian, apakah kita harus menepati atau sekedar hanya omong biasa? Nah, dalam pembacaan firman Tuhan, Laban dan Yakub sepakat untuk membuka lembaran baru kehidupan mereka dengan mengikat sebuah perjanjian. Laban dan Yakub mengundang Allah untuk menjadi saksi dari kesepakatan yang mereka buat dan mempersembahkan korban sembelihan sebagai simbol perdamaian. Dalam Alkitab yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kitab Kejadian masuk dalam bagian kitab-kitab Taurat atau Pentateuch. Kebanyakan orang meyakini bahwa kitab Taurat dalam hal ini Kejadian, Kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Kitab Ulangan ditulis oleh Musa pada masa ia hidup. Namun demikian, berdasarkan pendekatan kritik sejarah terhadap sejarah awal Israel, diyakini bahwa kitab Taurat ditulis oleh lebih dari satu orang dalam satu kurun waktu yang berbeda. Ada bagian dalam kitab Taurat yang diperkirakan ditulis ketika itu Daud menjadi raja atas kerajaan Israel bersatu.
Ada yang ditulis ketika bangsa Israel terpecah menjadi dua bagian setelah Salomo wafat. Dan ada yang ditulis ketika Yosia menjadi raja atas Yehuda. Dan yang terakhir, ada bagian dalam kitab Taurat yang ditulis oleh para imam pasca pembuangan Babel. Jemaat Tuhan, cukup sulit untuk kita menentukan kapan perjanjian damai antara Yakub dan Laban. Namun kisah tentang perjanjian antara Yakub dan Laban yang ditandai dengan tumpukan batu, kemungkinan ditulis pada saat Daud menjadi raja. Pada saat itu bangsa Mesir menjadi bangsa adidaya, termasuk Israel. Pemberitaan firman Tuhan hari ini merupakan bagian akhir dari pasang surut kehidupan Yakub dalam relasi dengan Laban, mertuanya, dan juga merupakan saudara dari Rivka, ibunya. Yakub yang pernah menipu Ishak, ayahnya, untuk memperoleh hak kesulungan dan mendapatkan berkat, pada akhirnya harus menghadapi kelicikan Laban. Namun kelicikan Laban ternyata tidak dapat menandingi kecerdikan Yakub, sehingga Yakub akhirnya memperoleh banyak ternak dan kekayaan. Akibatnya, hubungan antara Yakub dan Laban semakin bertambah buruk ketika Yakub secara diam-diam kembali ke negerinya dengan membawa Lea, Rahel, dan semua anak-anaknya, yaitu cucu Laban. Namun demikian, penulis memastikan bahwa pasang surut kehidupan Yakub di Haran dalam relasinya dengan Laban berakhir dengan perdamaian. Nah, disinilah Tuhan berprakarsa mendamaikan keduanya. Sampai pada akhirnya mereka mengikat perjanjian damai di pegunungan Gilead. Di ayat yang ke-43, Laban berusaha mengejar Yakub dan istrinya serta semua anaknya. Ia berhasil menjumpai mereka di Gilead, di sebelah timur Sungai Yordan. Ada perbedaan mendasar berkaitan dengan cara pandang antara Laban dan Yakub tentang anak dan harta kekayaan. Di ayat yang ke-42, Yakub memahami bahwa semua harta yang didapat di Haran semata-mata karena anugerah dan berkat Allah. Sedangkan Laban memahami bahwa anak-anak dan harta kekayaannya adalah miliknya. Nampak dengan jelas bahwa Laban sangat tidak rela melepaskan anak-anaknya dan cucu-cucunya serta harta kekayaan yang ada pada Yakub. Namun karena Laban takut kepada Tuhan Allah yang disembah Yakub, maka tidak ada pilihan lain baginya selain melepaskan Yakub dan istrinya, semua anaknya. Menyadari bahwa Allah lah sebenarnya yang berprakarsa penting dalam perjanjian damai itu. Kalau kita berbicara tentang perdamaian, selama masa COVID-19 ini, banyak menceritakan tentang yang namanya virus corona. Kita bersyukur kepada Tuhan, Juru Selamat kita, di mana Tuhan telah memberikan satu keselamatan bagi kita. Tuhan memberikan ruang waktu untuk kita datang bersekutu dengannya. Sebelum terjadinya COVID-19, di dalam keluarga terlalu banyak sibuk, terutama bagi bapak dan ibu. Sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan juga dengan anak-anak. Sibuk dengan sekolah dan sebagainya. Nah, dengan terjadinya COVID-19 ini, Tuhan mengingatkan kita untuk lebih dekat lagi kepadanya. Dan Tuhan juga telah memberikan ruang waktu bagi kita.
Tidak perlu dipungkiri, sebelum terjadinya COVID-19, mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara lupa untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Nah, disinilah saatnya ketika COVID-19 terjadi, bahkan di seluruh dunia, termasuk di dalam Indonesia, Tuhan menghendaki Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk datang kepadanya. Sudah berapa lama kita berdiam diri di rumah? Semua kegiatan yang biasa kita lakukan di luar, sekarang harus dilakukan di dalam rumah. Tentu bagi diri kita merasa jenuh, bosan. Semua aktivitas kegiatan dilakukan di dalam rumah. Dan sebagai konsekuensinya, kalau boleh saya mengutip dari sebuah lagu, kalau tidak salah itu dalam Gita Bakti, tapi saya lupa itu nomor berapa. Di situ dikatakan, "Kumulai dari diriku sendiri." Kenapa ini saya utarakan, kumulai dari diriku sendiri? Nah, disinilah Tuhan menuntut kita. Dapatkah kita berdamai dengan diri kita sendiri di masa COVID-19 ini? Dan di baitnya yang kedua juga dikatakan, "Kumulai dari keluargaku." Kenapa syair lagu ini dikatakan demikian? Inilah yang Tuhan inginkan. Tuhan menginginkan kita bersekutu dalam keluarga, berdoa, membaca firman Tuhan, lebih mendekatkan diri lagi kepadanya. Nah, kalau kita sudah bisa mengatasi damai di hati diri sendiri, damai dalam persekutuan dalam rumah tangga, mari bersama kita lakukan damai dalam persekutuan kita di dalam gereja. Nanti setelah COVID-19 sudah tidak ada lagi. Mulai saat itu pula, marilah kita bersama memperbaiki persekutuan kita, agar persekutuan kita di dalam gereja layak di hadapan Tuhan. Kita saling bahu-membahu, kita saling bergandengan tangan, agar persekutuan kita di dalam gereja Tuhan memberkati, Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara, hanya kepada Dia dan hanya kepada Bapa di sorga melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah bersama, sekali lagi saya katakan, berpegang tangan, saling bahu-membahu. Bapak, Ibu, Saudara juga tahu, saat ini kita sedang melaksanakan agenda besar, di mana saat ini pula gereja kita sedang membangun yang banyak membutuhkan biaya. Mari bersama kita saling berpegang tangan, kita satukan mata hati dan pikiran kita untuk membangun gereja ini, supaya gereja ini cepat terselesaikan, agar hidup kita di dalam persekutuan gereja, Tuhan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Bersama kita lakukan. Kita mohon daripada Bapa di sorga, kita mohon mukjizatnya. Pasti Tuhan akan memberikan kepada apa yang kita minta, termasuk terhadap kita semua selaku pelayan-pelayan Tuhan, selaku jemaat-jemaat Tuhan. Walaupun sampai saat ini kita beribadah online, tapi inilah kemurahan Tuhan. Tuhan telah mencurahkan darahnya yang kudus kepada kita pribadi, lepas pribadi, kepada jemaat, khususnya jemaat GPI Anugerah. Tuhan memberikan. Kita diselamatkan. Walaupun ada jemaat kita yang terkena dampak
Yang pertama, dampak kehilangan mata pencaharian yang sangat menyedihkan. Kita tidak mempunyai penghasilan. Tapi kami yakin dan percaya, setelah ini terselesaikan, Tuhan akan menyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan sesuatu yang baik buat kita. Kita tidak tahu apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Marilah bersama kita satukan hati. Kembali kami ingatkan, saat bersatu. Kalau kita tidak bersatu dalam persekutuan, terkhusus dalam persekutuan gereja, mau diarahkan kemana gereja kita? Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, marilah kembali lagi saya ingatkan, kita bersatu di dalam satu persekutuan, kita bersatu di dalam pelayanan kita, kita bersatu di dalam jemaat kita, jemaat GPIB Anugerah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, karena anugerahnya tiap gunungku tembus, harapanku pun teguh, rahmat Tuhan beserta, karena anugerahnya Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang anugerahnya. Tiap jiwa ku rangkul, tiap hati ku sentuh, ku bagikan damai-Nya, karena anugerahnya. Air mataku redam oleh sabda kasih-Nya, tiap duka hilanglah, karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang anugerahnya. Jemaat, marilah berdiri dan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah dengan hati dan mulut setiap orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang boleh kami baca, kami dengar, serta kami renungkan di dalam ibadah ini. Engkau sungguh baik bagi kami ya Bapa. Kami boleh mendapatkan satu pencurahan yang datangnya daripada Bapa di sorga. Kami boleh diterangkan dengan firman-Mu. Kami boleh mendapatkan kasih karunia dan anugerah yang datangnya daripada Bapa di sorga. Tuhan Yesus, kami lemah, kami tidak berdaya, bahkan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi karena kebaikan Bapa di sorga, kami dikuatkan oleh iman percaya kami. Walaupun pada saat ini, bangsa kami, bahkan bangsa di seluruh dunia, mengalami musibah COVID-19. Tapi karena Bapa begitu baik bagi kami selaku anak-anak-Mu, kami selaku domba-domba-Mu, Engkau selamatkan dan Engkau hindarkan kami dari segala virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Kami juga minta daripada-Mu ya Tuhan, di mana pada saat ini ya Bapa, pemerintahan kami yang telah bersusah payah mencarikan jalan keluar untuk menangani virus COVID-19 ini yang telah banyak merenggut jiwa, bahkan kematian. Pemerintah yang begitu bersusah payah memberikan segala kebutuhan yang dibutuhkan, terutama bagi para dokter, tenaga medis yang rela memberikan sumbangsihnya kepada bangsa ini dan juga kepada para penderita. Mereka berjuang dengan sepenuh hati. Bahkan tidak sedikit dari para medis yang juga terdampak dari COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kiranya Engkau memberikan pertolongan bagi bangsa ini, terus bagi pemerintah dan juga pemimpin negara kami, Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden, dan juga para menteri yang juga memberikan sumbangsihnya, yang juga memberikan pikirannya kepada rakyat kami, bangsa Indonesia ini. Tuhan, banyak yang kami minta daripada-Mu, tapi hanya Engkau yang Maha mengetahui akan kebutuhan kami. Perlengkapilah kami Bapa, seperti Bapa memperlengkapi anak-anak-Mu, walaupun dalam masa COVID-19 ini, kami boleh mendapatkan berkat anugerah yang datangnya daripada Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu, jemaat GPIB Anugerah, yang dengan adanya COVID-19 ini mengalami dampak dalam kehidupan mereka, yang mengalami kehilangan mata pencaharian, yang mengalami kehilangan pekerjaan.
Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mohon daripada-Mu Bapa, berikanlah mereka kesabaran, berikanlah mereka kekuatan iman yang datangnya daripada Bapa di sorga, agar saudara-saudara kami yang mengalami dampak COVID-19 ini boleh menerimanya dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Berikanlah apa yang mereka inginkan pada saat ini ya Tuhan, seperti Bapa memberikan kepada kami. Kami juga mohon daripada-Mu Bapa, di mana pada saat ini rumah-Mu, gereja-Mu, GPIB Anugerah, yang pada saat ini sedang dalam proses pembangunan, yang sangat membutuhkan biaya yang begitu banyak, Tuhan juga tolong. Berikanlah sumbangsihnya daripada jemaat-Mu, simpatisan, atau siapapun mereka Tuhan, yang akan peduli dengan pembangunan gereja kami ini, GPIB Anugerah, agar gereja kami ini boleh terselesaikan seturut dan kehendak Bapa di sorga. Dan berkati juga mereka yang telah memberikan sumbangsihnya terhadap gereja kami ini ya Bapa. Berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Bapa di sorga. Kami juga minta daripada-Mu ya Bapa, terkhusus bagi KMJ kami, Ibu Pendeta Carolina Halemontolalu, yang telah Kau percayakan sebagai gembala, sebagai ketua majelis jemaat GPIB Anugerah. Berikanlah kekuatan dan kemampuan di dalam menjalankan tugas amanat pengutusan yang telah Kau percayakan, agar dalam kepemimpinannya ini Tuhan boleh menyatakannya dalam kehidupan KMJ kami, baik dalam pelayanan maupun di dalam keluarga. Berkati mereka Tuhan. Kami juga minta daripada-Mu Bapa, bagi pelayan-pelayan-Mu yang juga telah Kau percayakan untuk mengemban tugas amanat pengutusan sebagai pelayan-pelayan-Mu di gereja GPIB Anugerah. Berkati teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, para presbiter, siapapun mereka, Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Bapa di sorga. Berikanlah kepada para hamba-hamba-Mu yang juga membutuhkan pertolongan yang datangnya daripada Bapa di sorga, agar semuanya ini boleh diterima dan boleh mendapatkan rasa syukur, anugerah sukacita yang sangat berarti di dalam kehidupan mereka. Kami juga minta daripada-Mu Bapa, bagi anak-anak kami, terkhusus jemaat-Mu, jemaat GPIB Anugerah, yang juga mengalami dampak, yang mana mereka harus menjalankan pendidikan melalui online. Berikanlah kepada anak-anak kami sukacita yang sangat berarti. Banyak dari anak-anak-Mu ini keluh kesah sehubungan dengan terjadinya COVID-19 ini. Tapi karena penyertaan Bapa di sorga bagi mereka, mereka mendapatkan satu sukacita dan rasa syukur yang sangat berarti. Berkati rumah tangga jemaat-jemaat-Mu GPIB Anugerah dan juga jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan juga yang membutuhkan pertolongan, baik di desa atau di pelosok-pelosok ataupun di kota besar seperti Jakarta. Tuhan Yesus, Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber segala-galanya bagi kehidupan selaku orang percaya. Bapa, dalam doa ini kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang pada saat ini
mengalami kelemahan tubuh yang membutuhkan pertolongan daripada Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi saudara terkasih kami, Bapak Penatua Martin Saduk, yang saat ini terbaring sakit, yang dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan, Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber mukjizat. Berikanlah kekuatan bagi Bapak kami, Penatua Martin Saduk. Dan Kau curahkan dengan darah-Mu yang kudus ya Bapa. Percikan dengan darah-Mu yang suci ya Tuhan. Kepada Bapak Penatua Martin Saduk. Kuduskanlah obat-obatan yang dikonsumsi agar boleh menjadi penawar dalam rasa sakit penyakit yang derita pada saat ini. Begitu juga dengan para medis, dokter, juru rawat, ataupun siapa mereka Tuhan, yang terlibat langsung dalam perawatan daripada Bapak Penatua Martin Saduk. Kami juga berdoa bagi ibu saudara terkasih kami, Diaken Tommy Patinaya, di mana orang tua daripada Bapak Diaken Tommy Patinaya yang saat ini juga dalam perawatan di rumah sakit. Ibu Siti Sartika, Tuhan tolong juga dia. Tuhan percikan dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan angkat dari segala sakit penyakit yang derita pada saat ini. Mukjizat-Mu pasti terjadi bagi ibu terkasih kami, Ibu Siti Sartika. Tolong dia Tuhan, agar ibu terkasih kami ini boleh sembuh dan boleh kembali dalam keluarga. Kami juga berdoa bagi Bapak Alfred Dosayang, yang juga masa dalam perawatan, dalam pemulihan. Tuhan juga jamah dia Tuhan. Kami rindu akan Bapak Alfred yang sedang dalam perawatan di Semarang. Tuhan berikanlah kemurahan. Tuhan berikanlah apa yang diinginkan oleh Bapak Alfred Dosayang. Begitu juga dengan istri terkasih Ibu Dani yang selalu setia mendampingi Bapak Alfred di dalam pemulihannya ini. Tuhan, Engkau sumber segala-galanya. Kami juga berdoa bagi Bapak Edi Kemur. Kami juga berdoa bagi Ibu Yohana Saduk. Kami juga berdoa bagi Ibu Sukandar. Kami juga berdoa bagi Ibu Nadiak Solum. Kami juga berdoa bagi Ibu Edi Sobari. Di masa usia senja, tiada kesibukan yang dia lakukan. Aktivitas hanya di rumah, di tempat tidur, semuanya dilakukan. Tapi karena penyertaan Tuhan, Bapa menjaga mereka pada saat masa tuanya ini ya Bapa. Tuhan, berikanlah apa yang diinginkan bagi saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa bagi Ibu terkasih, Ibu Penatua, saudara terkasih kami ini. Tuhan, Engkau telah memberikan penambahan usia 1 tahun bagi Ibu Dorce dan bagi teman-teman kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dalam doa ini. Yang boleh bertambah usia, kiranya Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa bagi Ibu Penatua Markadi Tambun. Berikanlah kekuatan, berikanlah kemampuan ya Tuhan di masa tuanya ini. Kami yakin dan percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, saudara-saudara kami ini boleh mendapatkan apa yang diinginkannya. Hanya kepadamu saja Bapa kami meminta. Dan hanya kepada Bapa di sorga kami mohon. Tuhan Yesus,
peliharalah kami oleh Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Pengkhotbah 3 ayat 13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya itu juga adalah pemberian Allah. Tuhan memberkati persembahan saudara. Marilah bersama kita menyanyikan nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 365A, Tuhan Ambil Hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu penolongnya, dan jadikanlah aku berkenan kepadamu. Harta kekayaanku jadi alat bagimu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita mendoakan persembahan secara bergantian. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Jemaat, marilah berdiri. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. No matter what the situation, I believe, no matter what the circumstances, I believe, yes, I believe. I stand on your word, I stand on your promise, I stand on your word, I stand on your promise. My soul says yes, my soul says yes. Even when my faith is weary, I believe, I believe. Presbiter bertugas mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. I believe, I stand on your